Tadi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat umpamanya, atau sudah ya nanti para ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga gitu. Ketemu lagi dengan Om Begawan. Wah, ini kayaknya nih para viewers YouTube semua pada nyari info soal Megawati Hangestri, pemain voli kelas dunia ini yang balik ke Indonesia. Makanya channel-channel politik lagi surut perhatiannya untuk memperhatikan masalah-masalah politik di YouTube. Ya, Om Begawan sih memahami itu. Rakyat mungkin pada bete nyimak situasi politik sekarang. Soalnya yang ada itu kabar-kabar sih orangnya nyenengke, membuat masyarakat jadi emosi. Nah, baru aja bakdo, usai ketemu keluarga, mestinya kan bisa bikin kita semangat kembali kerja. Tapi ya kebalikannya nih. Nah, berhubung situasi ekonomi gak berubah, malah soyo loyo bubruk, otomatis nyari kabar yang menggembirakan agar masyarakat menjadi semangat kembali. Makanya pada nyari postingan soal pebola voli putri Indonesia yang main di Korea sana, yang memang lagi jadi buah bibir di Korea, menjadi pemain hebat itu. Nah, ben semangat kerjanya tumbuh lagi, malah bisa disebut baliknya Mega ke Indonesia ngalahin drama Korea yang ada di TV-TV itu. Ini yang ngomong tidak akan ngebahas topik atlet putri kebanggaan bangsa ini, enggak. Om Begawan tetap akan bedah dan menganalisa soal politik di Indonesia ini. Entah itu carut marut, entah itu ada yang menggembirakan, tetap tiap hari akan saya bedah. Tadi kan sudah dibuka dengan potongan video sewaktu Presiden bertemu dengan para jurnalis, para awak media. Dalam perbincangannya salah satunya disinggung perkara korupsi dan koruptor. Lah kok di salah satu kesempatan bisa-bisanya ini Pak Prabowo sih ada rasa mesakne pada anak koruptor. Wah, piye ini. Lah kok nggak mesake sama anak-anak miskin itu yang makannya sehari cuma sekali. Kok selalu ada hal-hal yang dikatakan kepala negara ini gak berhenti natoni hati masyarakat. Apalagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang golek duit rekoso. Nah, itu anak-anak koruptor sudah menggunakan fasilitas yang ora umum itu. Bahkan mungkin loh hasil-hasil koruptor itu pada didelik sama anak-anaknya itu, dicuci dan sebagainya, money laundry dan sebagainya. Baru aja jabatan dijalani 6 bulan loh, belum ada loh, tapi bisa dihitung tiap minggu ada saja. Bicaranya itu membuat kita semua jadi semangat, membuat jadi panas hati. Kami masyarakat ini sedang bingung, Pak. Lawang dalam kenyataannya loh, tingkat korupsi kita itu makin parah, makin ugal-ugalan. Yang tersangkut makin banyak pihak. Di segala sektor, segala bidang. Baik kementerian maupun BUMN dan sebagainya. Secara nominal juga makin gede yang dikorupsi. Bahkan bisa ribuan triliun. Lah kok Pak Prabowo, kenapa yang dipikirkan nasib anak-anak koruptor itu? Jujur saja Om Begawan penasaran dengan hasil psikotes untuk Pak Prabowo ini. Saya tidak meremehkan, tetapi ini masyarakat sangat tidak menyetujui hal seperti itu. Menyakitkan hati rakyat, Pak. Usul nih buat KPU atau buat Komisi 2 DPR RI. Kayaknya harus ada aturan baru nih, hasil psikotes untuk kepala daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, dan bahkan kepala negara. Atau mungkin dirut BUMN dan sebagainya, kepala badan pejabat negara yang lain mesti diunggah atau dipublikasikan. Serius, ini perkara yang nggak boleh dianggap sepele ini. Hubungannya dengan masyarakat 28 juta rakyat Indonesia. Ini ada kaitannya. Biar orang-orang yang secara mentalitas nggak kapabel, nggak nekat mencalonkan diri sebagai kepala daerah, kepala negara dan sebagainya. Kok bisa sih ada kepedulian atau rasa belas kasihan pada anak-anak koruptor
yang telah maling, rampok duit rakyat dan menggunakan fasilitas yang bukan miliknya. Ya? Bukan hanya koruptor, keluarganya juga harus dihukum karena menggunakan fasilitas yang diambil oleh koruptor itu sendiri. Meski dasar yang dikatakan Pak Prabowo itu tentang anak gak boleh nanggung dosa pola orang tuanya, ya tetap gak pas, Pak. Dia pasti kebanyakan menggunakan fasilitas orang tuanya hasil korupsi itu. Dia kan sebut, andai kekayaannya memang diperoleh sebelum menjabat, ya gak boleh diambil negara katanya. Ya mesti nurut presiden, isu itu kan mesti didiskusikan dengan ahli hukum. Ini ide atau pemikiran Pak Prabowo yang sama konyolnya dengan ide buat memaafkan koruptor sepanjang pengembaliannya duit korupsi dengan diam-diam ini. Ayolah, masa kita masih mau permisif loh dengan perkara kayak ginian? Gimana Indonesia mau bersih? Bila yang jadi komandan sibuk memikirkan para koruptor. Padahal banyak masyarakat miskin di seluruh Indonesia ini yang perlu dipikirkan oleh negara. Lah apa Pak Prabowo itu lupa sama sumpah jabatan. Apa dengan yang dijanjikan waktu kampanye. Gak inget mau berantas korupsi. Akan mengejar sampai ke Antartika. Atau coba kita pikir di luar kepala. Atau istilah out of the box. Apakah ini menandakan di lingkaran dirinya banyak korupsi? Bisa. Sehingga dia pikirannya itu untuk menyelamatkan lingkungannya yang memang banyak yang melakukan korupsi. Ini analisa bagaimana? Sehingga tanpa sadar ada keprihatinan pada anak-anak orang yang dekat sama dia bisa terjadi. Itu sah lah sebagai manusia, makhluk sosial. Apa ada semacam rasa menghentikan korupsi gak bisa mungkin. Tapi sing do nyolong itu deket. Maka si anak-anak maling itu jangan sampai rekoso, susah, ikut terdampak. Mungkin gitu. Lah yang kayak gini gimana mau bersih dari korupsi Indonesia ini? Mau bebas dan rakyatnya bisa sejahtera. Karena maling-maling, rampok-rampok uang negara itu tetap berkeliaran dan tidak diapa-apain. Berbagai pernyataan presiden yang sering jadi kontroversi. Ini beneran nih marahi bingung. Nggak habis pikir. Jadi kayak gak gampang dipahami gitu loh. Mau bagaimanapun kasus-kasus korupsi itu mau diakui atau tidak, nyusahin rakyat. Membuat negara bisa hancur. Ya kok hak-hak rakyat yang hilang, yang dirugikan, yang jadi susah, gak diterpikirkan sama Pak Prabowo. Nah ini nambah bukti, nek presiden kita itu ya blas ranggagas piye nasibe orang macam kita-kita ini. Sing dipikir duit-duit yang dicolong, murni duitnya negara yang tidak menimbulkan kerugian apapun di rakyat. Mikirnya kan keliru. Memangnya yang dimaling itu hanya ditaruh di kas negara. Gak dipakai buat gimana memperbaiki jalan, membenahi sekolah, nambahi penerimaan bansos, dan lain sebagainya agar masyarakat bisa terbantu dan sejahtera. Yang terkait nasib-nasib susahnya rakyat, itu dikaitkan sama program pemerintah. Sing jadi terkesan, sing ora tahu dicolong. Ini memperlihatkan ada sesuatu yang error, yang miscommunication, yang gak ada setrumnya di kepala negara kita ini. Jadi ngomongnya bisa menyakiti hati rakyat. Itu pula yang tadi tak sebutkan, yang namanya hasil psikotes penting buat diunggah. Biar rakyat juga ngerti sampai sejauh mana kesehatan seseorang calon pemimpin kita. Hasil psikotes yang diunggah ya tentu yang lolos untuk bertarung. Itu kontestasi. Sedang yang gagal tidak memenuhi syarat dia juga usah di-upload. Misalnya di tes kejiwaan ditemukan si kandidat ada depresi, tidak kuat bekerja dalam tekanan, sakit, nggak punya kemampuan manajemen, apa wongnya masuk kategori temperamen dan sebagainya. Biar rakyat dalam memilih bisa mempertimbangkan hasil psikotes juga. Nah ini para calon-calon ini kan yang menyerahkan LHKPN tuh, dulu maksudnya biar mengurangi potensi korupsi duit negara. Ini perkara penting dan serius agar waktu si pemimpin terpilih tidak ada kebijakan atau keputusan yang omongannya bisa diibaratkan kita nonton film horor. Medeni rakyat toh ini. Marahi ngeri. Lah bola-bali kita mesti kaget toh. Lu kok ngene? Lu kok ngene meneh? Nah silakan bagi ngompoler bisa narik benang merah di sendiri, mengingat dan mereview apakah yang disampaikan kepala negara tentang korupsi termasuk kebijakan-kebijakannya membuktikan dia permisif atau sebaliknya mau memberantas korupsi. Niat dan tidak kita bisa tahu
Sudah banyak akademisi, pengamat, influencer, analisis memaparkan bila logika presiden itu sering melompat, kontradiktif, ambivalen, tidak konsisten, tidak berdiri atau semacam punya semangat menjaga alias meminimalisir tindakan-tindakan pelanggar hukum. Ini makin menakutkan loh tentunya. Gimana kita mau percaya korupsi bakal hilang dari bumi pertiwi? Selain itu bayangan rakyat sejahtera makin jauh dari harapan. Rakyat makin belasah, kesulitan, jerit, menangis semuanya. Oh iya, dari tadi belum tak jelaskan itu. Membantah logika presiden soal pentingnya menyita kekayaan koruptor, meski bakal nyusahin istri sama pak anaknya itu loh. Kan tadi sempat terucap, bila kekayaan itu didapat sebelum menjabat, dia butuh masukan dari ahli hukum. Apakah bisa dijadikan buat ganti, sebab di situ mengandung hak anak. Jangan sampai ada dosa turunan. Iya, logika bundet. Di luar nalar, gak pas, malah gawe emosi rakyat caranya. Ya biarkan hukum bekerja melacak semua aset kepemilikan koruptor, maling, kerampok uang negara ini. Apakah sudah mencukupi atau setara dengan duit yang dia maling? Ini misal, saya contohkan, misalnya korupsinya 1,5 triliun. Ya semua kepemilikannya disita, dinilai, dihitung sebagai pengganti. Sudah segitu belum jumlahnya? Juga setelah ada vonis, apakah ada pengenaan denda tambah sanksi? Nah, tidak ada maka harta apalagi yang bisa dirampas buat negara yang dinilai untuk pembayaran denda. Selain dia juga harus dihukum sesuai ketentuan-ketentuan KUHP, pasal berapa dan sebagainya. Jangan sampai loh ini. Koruptor itu sekedar divonis mengganti kerugian negara sama hukuman badan. Nyolong 300 miliar, balik nih 300 plus kekurungan badan itu tetap tidak adil. Ingat loh, kita punya pinjaman ke bank, tuku motor atau barang dengan nyicil, kuwi wae nek dikenakan biaya admin. Ada provisi. Karena juga saya bayar pajak loh. Telat denda. Artinya apa? Kita dikenai kewajiban lain yang secara nominal melebihi harga barang. Yang kayak gituan aja selama ini kita nggak protes. Kenapa soal koruptor kita malah nggak gregeten? Lo kok penak menyimut koruptor hanya disuruh ngeganti sesuai nominal yang dia ambil. Harus ada denda, hukuman badan, dan sebagainya. Kalau perlu ada kerugian moral dan sebagainya. Ditambah hukuman kurungan sesuai putusan vonis hakim. Nah, penerapannya sebatas itu. Loh, kapan jerahnya para koruptor? Ya kalau mau jerah ya hukum mati aja. Nah itu harta dimiliki bukan hasil korupsi, dibeli sebelum menjabat. Ya kalau belum mencukupi duit yang dicolong, terus masih ada denda, ya demi keadilan harus dirampas untuk negara. Itu yang namanya semangat memberantas korupsi. Lah kok malah mesake. Wah ciloko ini. Lah kok malah Pak Prabowo mikir hak anak, kan jadi piye ngono lho. Gimana bila duit itu kemudian diinvestasikan? Lalu ada keuntungan. Ya harus dirampas juga itu keuntungan itu. Diserahkan kepada negara. Nek duit korupsi sudah buat foya-foya, buat pelesiran ke luar negeri. Lantas kekayaan yang disita belum setara dengan kerugian negara. Masa negara yang rugi? Ada hukuman tambahan. Bila korupsi 100 miliar, yang 50 miliar jebol wis buang buat untuk senang-senang foya-foya. Apa lantas negara hanya dapat sisanya saja? Rumah, mobil, logam mulia yang dimiliki koruptor rupanya bisa dibuktikan dibeli sebelum kejadian korupsi. Terus dibiarkan wae. Ya orang ngono konsepnya, bos. Nah si koruptor ahli menghilangkan jejak misalnya, kemana duit itu disimpan? Disembunyikan. Cuci uangnya, dibelikan apa-apa di seluruh Indonesia, semua rakyat, orang kunangan. Masa dibiarkan saja? Tetap harus disita. Ya meski akhirnya keluarga koruptor jadi nggak punya apa-apa, ya ben dimiskinkan. Lihatlah rakyat kecil, petani, buruh, karyawan, bakul. Mau pinjam duit saja harus menyerahkan asetnya loh. Nek orang lunas kemudian aset itu bisa sebagai ganti. Yang kadang nilainya lebih gede dari nominal pinjamannya. Yang paling tepat itu, ya semua pejabat dikirim itu keranda. Tahu, peti mati. Ditaruh di ruang kerja biar pada ingat sama Tuhannya. Nek mati kan kabeh sing duweni ora digawa mutiar, digawa mati. Malah sampai kapan ini? Negara ini bakalan jejak bila para pemimpinnya model-model kayak gini. Yang jadi korban adalah 280 juta rakyat Indonesia.
Ya, semoga kita tetap kuat untuk mempertahankan diri kita dalam mentapai hidup-hidup yang semakin sulit saat ini. Ya, salam begawan, salam mengumpul. Jangan lupa subscribe. Dadah.